Hey, good evening everyone. Nice to see you all again. I'm Sal, dan hari ini aku nggak main game kayak biasanya. Dan sesuai judul, aku akan ngasih beberapa tips biar lancar berbahasa Inggris. Sebenarnya, kenapa aku bikin video ini karena kemarin-kemarin ada beberapa orang yang nanya ke aku, Kak, kok bisa jago sih? Kak, kok bisa lancar sih bahasa Inggris? Gitu. Sebenarnya aku juga nggak jago-jago banget gitu. Mungkin lebih tepatnya terbiasa kayaknya. Karena memang aku bisa karena terbiasa dan terpaksa gitu. Jadi ya mungkin video kali ini lebih ke sesi sharing aja. Jadi sebelum masuk ke tips yang pertama, aku ingin cerita dulu awal mula aku bisa kenal dan bisa suka sama bahasa Inggris itu dulu waktu aku sebelum sekolah. Aku nggak tahu pastinya umur berapa, mungkin 4-5 tahun. Aku ingat mamaku tuh beliin aku Scrabble board. Jadi Scrabble, mungkin yang belum tahu apa itu Scrabble, mungkin bisa di googling dulu. Karena aku nggak terlalu ingat pastinya kayak gimana. Cuma seingat aku tuh dia mirip kayak TTS, cuma dia bahasa Inggris gitu. Dan aku juga ingin berterima kasih sih sama mama aku yang nemuin potensi aku di umur segitu. Kalau aku tuh bisa dan ingin gitu belajar bahasa Inggris. Setelah itu mulai masuk sekolah, mulai masuk SD, aku dibeliin sama mama aku itu konsol game. Ceritanya karena dulu kan mama sama papa aku juga kerja dua-duanya, sedangkan aku dan kakakku nggak ada yang ngurus di rumah. Jadi mungkin biar nggak main kemana-mana ya sama aku dikasih game gitu. Waktu zaman SD ya aku main game kayak ya biasalah kayak tembak-tembakan atau main bola yang kayak game-game simpel gitu. Tapi tetap bahasa Inggris sih. Jadi ya bahasa Inggris mudah lah gitu. Cuma pas aku SMP aku tetap masih main game. Cuma pas aku SMP aku mulai main game petualangan. Dan sedangkan game petualangan itu emang lumayan nguras otak sih, karena memang banyak puzzle-nya kan, banyak misi-misinya, banyak ya intinya banyak yang harus kita lakuin gitu buat nyelesain gamenya gitu. Dan aku inget dulu waktu main game petualangan itu zaman SMP, setiap kali mau main tuh aku selalu bawa kamusnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, alat tulis, dan buku. Jadi setiap kali misalnya aku nemuin kata sulit, aku catat, terus nanti biar pas aku ketemu kata itu lagi, ya aku udah tahu, oh ternyata aku tuh harus gini gitu. Misalnya contohnya, aku harus berburu rusa misalnya. Kan kalau misalnya aku yang awalnya aku belum tahu rusa itu apa, ya kan ya harus lihat di kamus dulu gitu. Cuma nanti next time kalau misalnya aku udah ada misi yang sama, harus berburu rusa lagi, ya aku nggak akan berburu kadal gitu, karena aku tahu yang harus aku buru tuh rusa gitu, karena aku udah pernah nyatet dan aku udah pernah nyelesain misinya gitu. Kayak gitu sampai mungkin awalnya SMA aku masih tetap main game. Aku masih tetap main game, cuma di situ aku ada upgrade sedikit. Aku tetap bawa kamus, cuma kamusnya kamus Inggris. Jadi bukan Inggris terjemahan Indonesia, cuma Inggris itu artinya apa dalam bahasa Inggris lagi gitu. Jadi agak susah sih. Cuma itu namanya kamus Oxford, sampulnya biru. Mungkin bisa dilihat juga kayak gimana. Lucunya, dulu aku yang pingin sih itu kamus Inggris Oxford itu. Aku minta ke papa, sama papa aku dibeliin. Cuma aku tuh pinginnya tuh kamusnya yang pocket gitu, yang edisi saku. Cuma nggak tahu kenapa sama papa aku dibeliinnya yang segede gaban, segede baskom. Ya kepake sih, cuma males aja gitu setiap kali mau main game harus bawa kamus yang segitu berat dan segitu gede. Cuma ya tetap dipakai sih gitu. Walaupun emang nggak lama sih. Dan ya menjelang lulus kuliah, awal kuliah, aku udah sama sekali nggak pakai kamus. Jadi alhamdulillah di situ udah emang
cukup lancar berbahasa Inggris. Jadi untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan bahasa Inggris aku udah nggak pakai kamus lagi ya, walaupun kadang dikit-dikit lah lihat kamus. Dan perlu aku ingetin dulu, zaman dulu aku pakai Android itu awal kuliah kayaknya 2012 2011 kayaknya. Pas awal-awal SD SMP aku beneran pakai kamus gitu kan. Kalau misalnya zaman sekarang udah enak kan gitu, canggih gitu, tinggal Google Translate dapat gitu kan. Kalau dulu emang aku rada kerja keras sih kalau misalnya mau main game tuh, kayak lihat dulu kamus, tandain, catetin gitu. Jadi kayak ya mungkin dari situ juga kayak emang kerjanya rada keras, jadi hasilnya juga lumayan kerasa gitu. Cuma aku nggak nyalahin buat pengguna teknologi ya zaman sekarang, malah itu juga untuk mempermudah kalian belajar bahasa Inggris gitu. Jadi nggak ada salahnya. Toh juga intinya sama gitu buat belajar bahasa Inggris. Cuma nyambung ke tips yang pertama, jadi untuk biar mudah belajar bahasa Inggris itu kalian harus tahu motivasi kalian untuk belajar bahasa Inggris itu apa. Kalau aku sendiri main game ya, karena pengen main game terpaksa belajar bahasa Inggris. Cuma emang kebetulan suka, jadi ya kepake sampai sekarang gitu. Jadi ya, tapi kan gak semua orang juga hobinya main game ya, apalagi cewek gitu kan. Jadi ya kalau misalnya emang motivasinya pengen nyari teman bisa, atau misalnya mungkin biar gampang cari kerja, cari duit, itu lebih bagus. Atau mungkin pengen apa ya, nyari pacar, mungkin nyari gebetan, itu juga bisa, karena ya sekarang udah nggak terbatas sesama orang Indonesia gitu kan, cari bule juga keren. Atau juga mungkin ya untuk alasan-alasan lain kayak nipu orang mungkin bisa sebenarnya, cuma ya nggak dianjurin sih, jangan ya. Aku nggak nyuruh kalian buat nipu orang dengan bahasa Inggris gitu. Baru yang kedua, tips kedua itu biar cepat dan biar mudah belajar bahasa Inggris itu dengan hobi. Cuma karena kebetulan hobi dan motivasi aku sama, yaitu main game, jadi ya lebih cepat dan lebih mudah lagi, karena memang tujuan aku itu gitu. Tapi ya yang aku bilang, gak semua orang suka main game gitu. Ada yang mungkin suka nyanyi, suka baca buku mungkin, atau nonton film, ya kan beda-beda gitu. Cuma di dalam hobi itu ya gimana caranya harus tetap dikaitin sama bahasa Inggris gitu. Mungkin aku ambil contoh dengan nonton film mungkin. Sekarang kan banyak ya, misalnya layanan streaming gitu, gak mesti di TV. Layanan streaming kayak Netflix gitu, atau misalnya YouTube mungkin. Kan mostly sekarang ya yang lagi populer kan ya, kalau nggak Korea, bahasa Inggris kan. Jadi sebenarnya ya nggak melulu bahasa Inggris gitu, mungkin bahasa Korea atau bahasa Jepang juga bisa gitu. Cuma kan kalau nonton film, kita tuh pinginnya nonton filmnya kan, bukan baca subtitle yang di bawah gitu. Jadi mungkin itu yang bisa motivasi kalian nanti dengan seiringnya kalian terus belajar bahasa yang kalian ingin belajari gitu. Ya mungkin dalam kasus ini belajar bahasa Inggris. Nanti mungkin ada di saat kalian bisa nonton film yang kalian suka tanpa harus baca subtitle. Itu suatu kayak kenikmatan tersendiri sih, karena kita benar-benar konsen, kita bisa fokus sama filmnya ya tanpa harus mikirin subtitle gitu. Setelah motivasinya dapat, hobinya dapat, misalnya mau apa, dan yang ketiga yang gak kalah penting itu praktis, latihan sih. Jadi konsistensinya gitu. Jadi gak kayak misalnya sistem kebut semalam gitu, kayak aku pengen belajar ini misalnya sebulan beres, udah bisa, udah jago, tapi nggak dipakai lagi ya percuma sih, nggak maksimal juga gitu bahasa Inggrisnya. Jadi kalau memang udah bisa, udah cukup lancar, itu ya kalau bisa tiap hari dipakai gitu, apapun bentuknya gitu, apapun kegiatannya. Jadi dan aku yakin juga
kehidupan kita yang sekarang itu udah banyak unsur bahasa Inggrisnya ya. Dimulai dari HP kalian gitu. Kalau misalnya aku yakin semua orang yang nonton video ini juga punya HP ya. Dan tapi aku nggak tahu settingan bahasa di handphone kalian tuh bahasa Indonesia kah atau bahasa Jepang kah atau bahasa Korea mungkin biar lebih keren. Kalau lebih bagus ya mungkin sambil dengerin lagu, ya sambil nonton film, ya walaupun nggak tiap hari harus nonton film atau harus nyanyi ya. Cuma seenggaknya 10-15 menit kayak dibiasain buat ya berkegiatan dengan bahasa Inggris gitu. Dan mungkin tips keempat, ini sebenarnya tips tambahan sih. Kalau misalnya kalian stuck belajar sendiri, cobalah nyari teman, nyari orang lain yang emang sama-sama ingin belajar. Dalam kasus ini belajar bahasa Inggris itu bisa nambah misalnya kecepatan belajar kalian cukup signifikan. Karena aku nggak tahu sih, apalagi kalau misalnya kalian motivasi belajar bahasa Inggris pingin punya pacar dan si pacarnya orang bule gitu. Jadi itu pasti cepat banget sih itu buat belajar bahasa Inggrisnya, karena kita ingin cepat ngerti, pingin cepat bisa ngobrol sama si doi. Jadi itu kayak tergerak otak kitanya tuh juga makin cepat. Jadi intinya gitu deh. Intinya aku ulang lagi 3 tips biar lancar bahasa Inggris itu motivasi. Jadi kalian harus tahu motivasi kalian itu apa. Yang kedua, biar lebih mudah lagi, itu bisa dipakai dengan hobi. Karena aku yakin kalau misalnya belajar pakai buku atau misalnya ke kelas atau ke kursus, itu yang ada bakalan tidur. Aku yakin. Karena sesuai, nggak tahu sih, berdasarkan pengalaman aku belajar bahasa Inggris ya emang otodidak sih. Di sekolah cuma hanya formalitas gitu. Kayak 80% ilmu yang aku dapat tuh di luar sekolah. Itu pengalaman aku sih. Cuma tiap orang beda-beda. Ada yang memang harus belajar ke sekolah dengan buku, dengan guru. Itu baru bisa ngerti. Ada yang mungkin kayak aku gitu, yang emang dari non formal gitu belajarnya gitu. Jadi cuma itu tips aku. Hobi itu sangat membantu. Dan yang ketiga, keep practicing. Itu aku ingat sih di buku-buku aku dulu selalu ada motonya tuh practice makes perfect. Itu emang bener adanya kayak gitu sih. Gitu. Selalu latihan, keep practicing, konsisten dalam belajar bahasa Inggrisnya. Dan aku yakin dalam waktu cepat bisa lancar gitu dan bisa dipakai juga gitu. Karena bisa doang nggak dipakai percuma. Anyway, terima kasih buat nonton video ini. Kalau misalnya memang bermanfaat, mungkin ya senang sih kalau misalnya memang apa yang aku ceritain, apa yang aku kasih ke kalian itu bisa kalian terapin. Cuma ya aku nggak maksa juga, ini sekedar sharing pengalaman. Jadi kalau misalnya memang ada yang mau ditanyain atau misalnya ingin privat juga sama aku, boleh komentar aja di bawah atau mungkin email atau apapun itu. Dan semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sehat selalu. So I'll see you on the next video. Bye bye.